Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas hakikat ilmu sains dan metode ilmiah bersama saya Dewi Ayu Safitri dengan NIM 2320842. Kita akan belajar tentang materi-materi IPA. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar kali ini, kelas 7, pertama akan belajar tentang apa itu sains. Penasaran? Yuk kita bahas. Sains atau IPA itu ada di mana-mana. Sains itu biologi, sains itu fisika, sains itu kimia, sains itu geologis, sains itu astronomi, dan sains juga ekologi. Penasaran? Yang pertama kita bahas adalah biologi. Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Ada banyak-banyak cabang dalam biologi. Misalnya ada zoologi, botani, entomologi, dan mikrobiologi. Yang kedua adalah fisika, ilmu tentang gejala atau fenomena alam dan sifat benda-benda yang ada di sekitar kita. Yang dipelajari dalam fisika ada beberapa jenis nih. Yang pertama, mekanika, yang kedua, elektronika, dan yang terakhir, optika geometris. Selanjutnya ada jenis dari sains lagi, yaitu kimia. Pasti kalian sudah tidak asing dengan biologi, fisika, dan yang ketiga, yang ini kimia. Kimia merupakan ilmu yang mempelajari berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifatnya bagaimana, dan perubahannya seperti apa. Cabang ilmu kimia antara lain ada farmasi, radiokimia, dan ada juga kimia organik dan anorganik. Ada lagi sains ini juga geologi. Geologi merupakan ilmu mengenai bumi dan perubahannya, dan cabang dari geologi ini ada vulkanologi, seismologi, dan paleontologi. Ada lagi sains yang merupakan astronomi. Jadi jenis ilmu sains yang astronomi ini mempelajari tentang ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Nah, semua benda langit dipelajari dalam astronomi termasuk matahari dan adanya gerhana komet, asteroid, bahkan galaksi-galaksi juga dipelajari di astronomi. Yang terakhir yaitu ekologi. Ekologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan. Jadi, apa sebenarnya sains itu? Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Untuk mengetahui berbagai hal inilah, maka para ilmuwan sains melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan biasanya dilakukan di laboratorium IPA, tetapi ada juga eksperimen yang dilakukan di luar lab, seperti di hutan, laut, pabrik, pesawat, bahkan luar angkasa. Siapa sih yang gak kenal Albert Einstein, ilmuwan jenius dunia dari cabang fisika, terkenal dengan penemuannya mengenai teori relativitas. Sumbangan teorinya inilah yang menjadi dasar perkembangan berbagai penemuan ilmuwan lainnya, misalnya Marie Curie Thomas, Edison Reich bersaudara, Galileo Galilei, Charles Darwin, dan lain-lain. Nah, kalau yang ini tentunya sudah tidak asing lagi ya. Beliau Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie inilah ilmuwan kebanggaan tanah air, ilmuwan di bidang kedirgantaraan. Kenapa sih tidak boleh sembarangan di ruang lab? Di dalam lab terdapat alat-alat yang digunakan oleh para ilmuwan untuk melakukan eksperimen dan membuat pengamatan dengan tepat dan akurat. Yuk kita mengenal beberapa alat lab yang sering digunakan dalam percobaan di SMP. Ada banyak sekali sebenarnya, kita bahas beberapa saja ya. Yang pertama nih, ada gelas ukur, ada gelas kimia atau beker glass, labu Erlenmeyer, labu ukur, tabung reaksi, dan rak tabung reaksi. Selanjutnya ada corong gelas, cawan Petri, kaca arloji, pengaduk, dan pipet tetes. Lanjut, pembakar spiritus, kaki 3, kawat kasa, segitiga porselen, dan penjepit tabung reaksi. Selanjutnya ada mortar dan pestle, plat tetes, mikroskop, termometer, dan raca tangan. Lalu selanjutnya ada statif dan krus. Kamu pasti familiar dong dengan gambar seperti ini. Artinya tahu, ini bukan berarti bahwa tanda kalau sesuatu tempat itu angker atau mistis loh. Gambar ini merupakan simbol bahwa bahan kimia yang diberikan gambar seperti ini berarti bahan tersebut beracun. Jadi bukan karena ada orang mati ya. Laboratorium IPA bisa menjadi tempat yang berbahaya jika kamu tidak berhati-hati. Banyak bahan-bahan atau zat kimia yang berbahaya.
sehingga pada bahan atau zat tersebut diberikan suatu simbol yang menyatakan apa bahaya zat itu. Nah, ini dia contoh lainnya. Gambar ini menyatakan bahwa bahan tersebut mudah terbakar. Kalau ada gambar seperti ini menyatakan bahwa zat tersebut berupa oksidator. Jika ada gambar seperti ini berarti bahan bisa menimbulkan iritasi. Nah, ini tanda bahwa bahan tersebut korosif. Jika ada gambar ini, bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan. Nah, kalau ada gambar ini nih, berarti bahan tersebut mudah meledak. Jika ada gambar seperti ini, berarti bahan tersebut berbahaya yang bersifat biologis. Gambar ini menyatakan bahwa zat tersebut bersifat radioaktif atau bisa menimbulkan radiasi. Nah, ternyata kerja di laboratorium selain menyenangkan dan bawaannya penasaran, perlu diperhatikan juga tentang keselamatan ketika bekerja di laboratorium. Karena ternyata banyak bahan-bahan kimia berbahaya yang bisa merugikan jika kita ceroboh atau lalai. Oke, tak terasa kita sudah berada di penghujung materi. Untuk teman-teman, kita wujudkan semangat merdeka belajar bersama. Dan sampai jumpa kembali.